Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini akan mempelajari materi matematika minat kelas 11 bagian yang pertama, yaitu identitas trigonometri bagian dasarnya. Saya ingatkan, untuk menentukan identitas trigonometri ini banyak menggunakan segitiga siku-siku. Baiklah, perhatikan gambar di samping. Ini segitiganya berupa segitiga siku-siku dengan besar sudutnya adalah alfa dan sisi di samping sudutnya adalah x, sisi di depan sudut alfa adalah y dan sisi miringnya adalah r. Baiklah, yang pertama kita akan menentukan nilai sinus alfa. Sinus alfa itu sama dengan sisi di depan sudut, dalam hal ini adalah y, dibagi sisi miring, dalam hal ini adalah r. Sehingga kosin alfa itu sama dengan y per r. Kita lanjut. Cos alfa. Cos alfa itu sama dengan sisi di samping sudut alfa, dalam hal ini adalah x, dibagi sisi miring, dalam hal ini adalah r. Sehingga cos alfa sama dengan x per r. Saya kira jelas. Baik, kita lanjut menentukan tangen alfa. Tangen alfa itu sama dengan sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping sudut alfa. Dalam hal ini, sisi di depan sudut alfa itu adalah y dan sisi di samping sudut alfa itu adalah x. Sehingga tangen alfa sama dengan y per x. Ada petunjuk bahwa pembilang dan penyebut dibagi dengan r. Artinya, y-nya kita bagi r, x-nya juga kita bagi r. Sehingga akan diperoleh tangen alfa sama dengan y per r dibagi x per r. Y per r telah didapat di atas tadi, itu sama dengan sin alfa. X per r itu sama dengan cos alfa. Dengan demikian akan diperoleh bahwa tangen alfa sama dengan sinus alfa dibagi kosinus alfa. Ini identitas yang pertama. Kita lanjut. Kotangen alfa. Kotangen itu sama dengan sisi di samping sudut, dalam hal ini adalah x, dibagi sisi di depan sudut, dalam hal ini adalah y. Berarti kotangen alfa sama dengan x per y. Ada petunjuk pembilang dan penyebut dibagi dengan r. Berarti x-nya ini dibagi r, y-nya juga kita bagi r. Sehingga akan diperoleh kotangen alfa sama dengan x per r dibagi dengan y per r. X per r tadi di atas sudah diperoleh sama dengan cos alfa, sedangkan y per r itu sama dengan sin alfa. Dengan demikian, kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Itu identitas yang kedua. Baik, kita lanjut menentukan identitas yang ketiga. Kita lihat segitiganya. Ini segitiganya yang tadi ini. Kosekant alfa itu berarti sisi miring, dalam hal ini adalah r, dibagi dengan sisi di depan sudut, dalam hal ini adalah y. Berarti kosekant alfa sama dengan r per y. Ada petunjuk pembilang dan penyebut dibagi r. Sehingga ini sebentar r dibagi r, lalu per y dibagi dengan r. Sehingga kosekant alfa sama dengan r per r dibagi dengan y per r. R per r itu sama dengan 1, sedangkan y per r untuk penyebut tidak mengalami perubahan. Kira jelas ya. Kemudian sama dengan 1 tetap 1, y per r telah didapat di uraian di atas tadi, yaitu sama dengan sin alfa. Dengan demikian akan diperoleh kosekant alfa sama dengan sepersin alfa. Ini identitas yang ketiga.
Berikut. Secant alfa itu berarti sisi miring dalam hal ini adalah R dibagi dengan sisi di samping sudut dalam hal ini adalah X. Berarti secant alfa sama dengan R per X. Ada petunjuk pembilang dan penyebut dibagi R. Berarti ini sebentar R dibagi dengan R, lalu per X-nya juga dibagi dengan R. Sehingga akan diperoleh secant alfa sama dengan R dibagi R per X dibagi R. R per R itu sama dengan 1. X per R telah diperoleh di atas itu tadi sama dengan cos alfa. Dengan demikian akan diperoleh secant alfa sama dengan 1 cos alfa. Ini identitas yang keempat. Kita lanjut ke identitas yang kelima. Pada segitiga siku-siku di samping, nah ini yang tadi, akan berlaku dalil Pitagoras, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ada petunjuk kedua ruas dibagi R kuadrat. Sehingga X kuadrat ini akan berubah menjadi X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. X kuadrat per Y kuadrat sama-sama berpangkat 2, maka pangkat 2-nya bisa dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh X per Y berpangkat 2 ditambah. Ini juga sama seperti yang tadi ini, yaitu sama-sama berpangkat 2. Maka berpangkat 2-nya ini bisa dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh Y per R berpangkat 2. Sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat, hasilnya adalah 1. Oke. Tadi telah diuraikan di atas bahwa X per R itu tidak lain adalah cos alfa. Sedangkan Y per R di atas tadi telah diuraikan diperoleh sin alfa. Sehingga ini akan menjadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kita lihat. Nah ini dia. Atau boleh dikatakan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini identitas kelima. Identitas yang keenam itu diperoleh daripada identitas kelima. Dengan sin kuadrat alfa pindah ruas ke kanan dari plus menjadi minus. Sehingga cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini 1 dikurang karena ini pindah ruas sin kuadrat alfa. Itu identitas yang keenam. Identitas yang ketujuh itu diperoleh daripada identitas yang kelima dengan cos kuadrat alfanya yang pindah ke kanan. Jadi cos kuadrat alfa kalau pindah akan menjadi min cos kuadrat alfa seperti ini. Sehingga sin kuadrat alfa sama dengan 1, ini berpindah menjadi min cos kuadrat alfa. Ini identitas yang ketujuh. Oke, kita lanjut ke identitas yang ke-8. Ini tadi merupakan identitas yang ketujuh ya. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Ada petunjuk kedua ruas dibagi dengan sin kuadrat alfa. Sehingga akan diperoleh cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa sama dengan, ingat semuanya dibagi dengan sin kuadrat alfa, 1 dibagi sin kuadrat alfa dikurang, karena ini kurang, sin kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa. Oke, saya kira jelas. Kemudian ini juga sama-sama berpangkat 2. Maka dengan demikian, maka pangkat 2-nya bisa dikeluarkan. Sehingga diperoleh cos alfa per sin alfa berpangkat 2. 1 ini bisa juga kita tulis 1 berpangkat 2 karena nilainya 1 berpangkat 2 nilainya 1. Sehingga pangkat 2-nya ini bisa dikeluarkan, akan diperoleh 1 dibagi sin alfa berpangkat 2. Dikurang. Sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa itu nilainya 1. Saya kira jelas ya.
Di atas telah diuraikan bahwa cos alfa dibagi sin alfa sama dengan kotangen alfa. Karena ini berpangkat 2, maka akan diperoleh kotangen berpangkat 2 alfa. Atau boleh dikatakan kotangen kuadrat alfa. Tadi di atas juga didapat bahwa sepersin alfa itu sama dengan cosecant alfa. Karena dia berpangkat 2, maka dapat dikatakan cosecant kuadrat alfa. Kira jelas. Min 1 tetap min 1. Sehingga kotangen kuadrat alfa sama dengan cosecant kuadrat alfa dikurang 1. Satunya ini bisa pindah ke kiri, akan diperoleh positif 1. Kita lihat. Nah, ini dia, positif 1. Sehingga kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat alfa. Ini merupakan identitas yang ke-8. Berikutnya, identitas yang ke-9. Kita lihat. Ini dari atas yang ini tadi. Cuma perintahnya beda. Kedua ruas dibagi cos kuadrat alfa, sehingga akan diperoleh cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1 dibagi cos kuadrat alfa dikurang, tetap dikurang sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Saya kira jelas ya. Kemudian berpangkat 2-nya ini bisa dikeluarkan sama dengan yang di atas tadi, sehingga akan diperoleh 1 karena cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa nilainya adalah 1. Ingat bahwa pangkat 2-nya ini dikeluarkan, akan diperoleh seper cos alfa berpangkat 2. Ini demikian juga yang ini. Nah, min tetap min. Pangkat 2-nya dikeluarkan, akan diperoleh sin alfa per cos alfa. Dengan demikian 1 tetap 1 sama dengan tetap sama dengan seper cos alfa di atas tadi sudah diperoleh, itu sama dengan secant alfa. Karena berpangkat 2, maka bisa ditulis secant kuadrat alfa. Dikurang. Sin alfa per cos alfa di atas telah diperoleh sama dengan tangen alfa. Karena berpangkat 2, maka dapat ditulis tangen kuadrat alfa. Saya kira jelas ya. Kemudian dari sini tangen kuadrat alfanya bisa pindah ke ruas kiri, sehingga kalau dia minus maka akan menjadi plus. Kita lihat 1 ditambah, karena ini minus tadi pindah ke ruas kiri, diperoleh positif tangen kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Ini identitas yang ke-9. Saya kira jelas. Dengan demikian maka seluruh identitas tadi saya gabung jadi 1 seperti ini supaya mudah dipahami. Oke ya, ini semuanya ada 10 ya. Memang tadi urainya ada 9, cuma saya tambahkan 1 bahwa yang ini saya tambahkan kotangen alfa sama dengan sepertangen alfa. Jadi ini seharusnya ada alfa di sini ya. Ini harus ada alfa di sini. Oke ya. Kita lanjut. Contoh soal. Buktikan bahwa sin X ditambah cos X berpangkat 2 dikurang cos X dikurang sin X berpangkat 2 sama dengan 4 sin X cos X. Bagaimana cara membuktikan? Tentu yang diuraikan itu yang di ruas kiri, sehingga nanti hasilnya di ruas kiri itu harus sama dengan di ruas kanan. Oke, kita lihat. Ruas kiri berarti ini. Tinggal menyederhanakan sin X tambah cos X berpangkat 2. Kita lihat penyederhanannya. Sin X berpangkat 2 didapat sin kuadrat X. 2 dikali sin X dikali cos X diperoleh 2 sin X cos X. Ditambah cos X berpangkat 2 sama dengan cos kuadrat X. Saya kira jelas ya. Dikurang, tetap dikurang. Cos X dikurang sin X berpangkat 2 itu akan diperoleh cos X berpangkat 2 sama dengan cos kuadrat X. 2 dikali cos X dikali min sin X sama dengan min 2 sin X cos X.
Min sin X berpangkat 2 itu diperoleh positif sin kuadrat X. Selanjutnya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya 1 pada identitas yang kelima tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi ini ditambah cos kuadrat itu didapat 1. Lalu ini tidak mengalami perubahan. Dikurang, ini tetap dikurang ya. Ini tidak mengalami perubahan. Ini min 2 sin X cos X tetap ini. Lalu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu nilainya 1. Identitas yang kelima tadi. Selanjutnya, nah ini dia. Saya hilangkan kurungnya. 1 ditambah 2 sin X cos X. Min dikali positif 1 min 1. Min dikali min 2 sin X cos X diperoleh positif 2 sin X cos X. 1 dikurang min 1 dikurang 1 itu habis. Maka akan diperoleh 2 sin X cos X ditambah 2 sin X cos X. Berarti dengan demikian akan diperoleh 4 sin X cos X. Ternyata setelah diuraikan ruas kiri, hasilnya sama dengan di ruas kanan. Dengan demikian berarti terbukti. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Baik, ini soalnya. Kita akan uraikan di ruas kiri, benarkah jika di ruas kiri diuraikan hasilnya sama dengan 2 per sin X? Untuk menyelesaikan atau menyederhanakan bentuknya yang seperti di ruas kiri ini, kita lihat di ruas kiri ini sama dengan di ruas kiri ini bentuknya adalah pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan tidak lain adalah menyamakan penyebut. Nah, caranya supaya mudah, kali silang. Jadi yang ini kali ke sini, lalu 1 ditambah sin X tambah cos X dikali ke samping kanan. Lalu penyebutnya dikalikan, ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi penyebutnya sudah dikalikan, maka penyebut yang ini kita kalikan dengan pembilang yang di sebelah kiri, sedangkan pembilang yang sebelah kanan ini dikalikan penyebut yang di sebelah kiri. Kali silang. Oke, sin 1 ditambah sin X dikurang cos X ini sama dengan ini. Berarti jika dikalikan maka di sini akan berpangkat 2. Kan sama, jika A kali A hasilnya A berpangkat 2. Kita lihat. Nah, ini dia ya. Sama juga ini. Kan ini sama semua ini. Berarti jika dikalikan hasilnya adalah berpangkat 2. Oke. Untuk penyebut, nah ini dipisah. Ini 2 suku kita jadikan 1 suku. Lalu ditambah cos X, ini jadikan 1 suku. Sehingga 1 ditambah sin X dikali 1 ditambah sin X itu akan diperoleh 1 ditambah sin X berpangkat 2. Plus dikali minus itu tidak lain minus. Cos X dikali cos X diperoleh cos kuadrat X. Saya kira jelas. Sekarang penyederhanaan dari pembilangnya ini. Kita lihat penyederhanaannya. Caranya supaya mudah. 1 dipangkat 2 nilainya 1. Semua dulu dipangkat 2. Sin X dipangkat 2 nilainya sin kuadrat X. Min cos X dipangkat 2 hasilnya positif cos kuadrat X. Supaya mudah. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 1 lalu kalikan dengan sin. Akan diperoleh 2 sin X. Kemudian 2 ini dikalikan lagi dengan 1 lalu dikalikan dengan min cos X. Akan diperoleh min 2 cos X. Selanjutnya 2 dikalikan dengan sin X dikalikan dengan min cos X. Akan diperoleh min 2 sin X cos X. Nah, tambah, ini tambah. Sama prosesnya. Jadi 1 dipangkat 2 nilainya 1. Sin X dipangkat 2 diperoleh sin kuadrat X. Cos X dipangkat 2 hasilnya cos kuadrat X. Lalu 2 dikali 1 kali sin X itu diperoleh 2 sin X yang ini. Lalu 2 dikali 1 dikali cos X itu diperoleh 2 cos X. Kira jelas ya? Kemudian 2 dikali sin X dikali cos X itu diperoleh 2 sin X cos X. Saya kira jelas. Untuk penyebut. Ini diuraikan sama caranya di atas tadi. 1 dipangkat 2 hasilnya 1. Sin X dipangkat 2 hasilnya sin kuadrat X. 2 dikali 1 dikali sin X diperoleh 2 sin X. Ini harusnya 2 sin X kurang N-nya. Jelas ya?
Kemudian min cos kuadrat X tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu bisa dirubah menjadi 1. Ini juga bisa dirubah menjadi 1. Kita lihat. Nah, ini dia. Kurungnya saya hilangkan. Saya hilangkan kurungnya. Sehingga ini tidak mengalami perubahan. Tinggal Anda lihat 1 ditambah 1, kita tambahkan 1, kita tambah 1 berarti sama dengan 4. Ya. 2 sin X, kita lihat teman, oh ada juga 2 sin X, maka sebentar dia akan menjadi 4 sin X. Min 2 cos X ditambah 2 cos X berarti akan habis. Min 2 sin X cos X ditambah 2 cos X, 2 sin X cos X berarti juga akan habis. Maka dengan demikian, tinggal apa untuk pembilang? Pembilangnya adalah tinggal 4 ditambah 4 sin X. Oke, untuk penyebutnya yang ini, cos kuadrat X dengan menggunakan identitas yang kelima tadi, itu diperoleh 1 dikurang sin kuadrat X. Saya kira jelas. Kemudian, ini minnya dikali masuk, diperoleh min 1. Min dikali min sin kuadrat X diperoleh positif kuadrat X. Saya kira jelas. 1 dikurang 1 akan habis. Sin kuadrat X ditambah sin kuadrat X akan diperoleh 2 sin kuadrat X. Kita lihat. Nah, ini dari slide yang tadi ya. Oke. Ini satunya habis. Sin kuadrat X ditambah sin kuadrat X dapat 2 sin kuadrat X. Kemudian untuk pembilang. Ini 4, ini 4. Bisa difaktorkan 4-nya yaitu dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh 1 ditambah sin X. Karena 4-nya ini sudah keluar, maka di sini tinggal sin X. Ini 4-nya sudah keluar, maka ini tinggal 1. Untuk penyebut. 2 sin X ditambah 2 sin kuadrat X. Ini bisa difaktorkan 2 sin X-nya. Kita lihat. Yang pembilang tidak mengalami perubahan, ini tidak mengalami perubahan. 2 sin X difaktorkan dikeluarkan, maka di sini akan diperoleh 1. 2 sin kuadrat X, kalau 2 sin X-nya difaktorkan keluar, maka tinggal sin X. Saya kira jelas ya. Kemudian, 1 ditambah sin X dibagi 1 ditambah sin X, maka ini akan habis. Akan habis. Kemudian 4 dibagi 2, maka akan habis ini tinggal pembilangnya 2. Maka dengan demikian akan diperoleh 2 per sin X. Dengan demikian setelah di ruas kiri diuraikan, hasilnya sama dengan di ruas kanan yaitu 2 per sin X. Maka dengan demikian sudah terbukti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, aratian soal. Hendaknya kalian kerjakan ini soal dengan menggunakan identitas-identitas yang telah saya berikan pada slide-slide sebelumnya tadi, ya, supaya kalian tambah mahir dalam menyelesaikan atau membuktikan identitas trigonometri. Oke, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat dan berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.